wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bincang Unimus TV bersama saya Mentari yang akan memandu Anda selama 15 menit ke depan. Nah, Bincang Unimus TV ini adalah sebuah ruang diskusi ringan dan informatif. Hari ini temanya terkait tentang kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu layanan unggulan Rumah Sakit Unimus memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan Anda. Sudah hadir bersama saya seorang dokter spesialis gizi yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Unimus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Esti Widiasih, SPGK Mars Viscua. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mentari. Iya, selamat datang dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Sebelum mulai bisa menyapa para pemirsa dulu dokter. Halo, selamat sore pemirsa Unimus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, dalam perjalanan Unimus ini di tahun 2023, kita patut berbangga karena Unimus sekarang mempunyai Rumah Sakit Unimus dengan tagline, apa dok? A hospital for everyone. Wah, ini for everyone ini termasuk untuk, nggak hanya untuk orang Semarang ya dok ya? Oh tentu tidak, untuk semuanya. Untuk semua. Targetnya sampai mana nih dok? Mana saja. Luar negeri juga bisa. Kayaknya Bisa, prediksinya bisa semua berobat ke Rumah Sakit Unimus ya dok? Nah, perjalanan 1 tahun dari 2023 ini, Rumah Sakit Unimus sudah mendekati milad pertama ya dok ya? Iya, betul sekali. Boleh diceritain dok perjalanan Rumah Sakit Unimus sampai akhirnya punya layanan unggulan apa nih dok? Oke, baik, terima kasih Mbak Mentari ya. Sebuah kebahagiaan sekaligus kebanggaan ya. Unimus saat ini memiliki rumah sakit sendiri. Ya, jadi kalau perjalanan Unimus 1 tahun ini memang luar biasa Mbak Mentari. Kita sudah berusaha untuk memberikan layanan yang cukup komplit dan akan semakin kita lengkapi dari hari ke hari. Untuk saat ini Rumah Sakit Unimus memiliki 3 unggulan. Apa aja nih, nah, 3 unggulan, jadi ini di antara layanan kami yang sudah lengkap, kita ada 3 unggulan. Salah satu yang pertama adalah layanan bedah terpadu. Dengan tagline kami adalah layanan operasi tanpa antri. Kok bisa tanpa antri? Nah, karena saat ini kita memiliki ada 6 ruang operasi. Wow. Ya, dengan dukungan tentunya tenaga-tenaga spesialis ya yang melakukan operasi itu juga kita sudah cukup komplit. Nah, setahun 2 tahun nanti ke depan ya berkembang, kita akan menambah untuk ruang operasi kita sampai dengan 11. Wah, keren sekali ya. Jadi insya Allah nanti kalau memang sudah terbangun semuanya, masyarakat bisa terlayani tanpa harus menunggu antri lama seperti yang sudah terjadi di beberapa rumah sakit. Kemudian layanan unggulan kami yang kedua adalah layanan uronefrologi. Nah, uronefrologi ini khusus mengenai urologi dan nefro itu ginjal ya. Jadi ginjal termasuk salurannya. Jadi saat ini kan penyakit di masyarakat sudah mulai terus meningkat ya untuk kasus-kasus penyakit seperti gangguan gagal ginjal, batu ginjal maupun penyakit-penyakit di salurannya. Nah, ini Rumah Sakit Unimus memang concern dalam hal itu. Kita juga memiliki, saat ini kita sudah punya 2 dokter spesialis urologi yang nanti ke depan kita juga akan berkembang dengan dokter spesialis nefrologi untuk membuka layanan hemodialisa. Kemudian untuk layanan unggulan kami yang ketiga, kita ada Wellness and Beauty Center. Wah, menarik apa nih dok? Ya, jadi sebenarnya tujuan kami bukan hanya di beauty-nya saja ya, karena kalau beauty mungkin masyarakat sudah banyak mengenal nih, banyak klinik-klinik yang menawarkan pelayanan estetik dan kecantikan ya. Di kami juga ada, tapi juga kami didukung dengan layanan wellness. Wellness ini kita concern secara penampilan bukan hanya untuk wajah aja, tapi juga untuk seluruh tubuh ya, untuk kesehatan. Bisa juga ada untuk misalkan pasien-pasien dengan obesitas ya. Kemudian nanti ke depan pasien-pasien dengan nyeri ataupun ada terapi-terapi komprehensif ya, terapi komplementer ya untuk mendukung wellness. Wellness itu kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke, berarti lengkap sekali ya dok, karena memang dari preventif sampai pengobatan ya tersedia di Rumah Sakit Unimus. Ada di Rumah Sakit Unimus. Wah, keren sekali. Ini Rumah Sakit Unimus di mana sih dok tempatnya dok? Mungkin warga Semarang sering dengar ya.
Ya. Tempatnya di mana sih dok? Tempatnya itu satu area dengan Unimus sebetulnya, tapi kita memiliki pintu tersendiri ya. Jadi kita alamat tempatnya di Kedung Munduraya nomor 214. Oke, bisa nanti langsung kalau naik ojek online tuh bisa langsung Bisa ya, di Google Maps sudah ada. Udah gampang ya aksesnya, Iya, karena lokasinya sepertinya memang strategis ya dok ya? Iya, strategis sekali. Oke, nah dalam 1 tahun perjalanan ini gimana dok? Dokter Esti juga sebagai wakil direktur memastikan untuk kualitas layanan untuk masyarakat nih dok. Oke, ya baik. Jadi kita selalu dari awal dibuka, kita sudah memiliki SOP standar operation prosedur ya, yang menjamin bahwa layanan yang kami berikan itu layanan yang profesional, aman dan juga berkualitas. Selain daripada itu, standar itu kan kita juga ada standar akreditasi. Ya, saat ini akreditasi Rumah Sakit Unimus itu sudah akreditasi paripurna. Ya, atau istilahnya bintang 5. Ya, artinya secara keselamatan pasien, mutu pelayanan maupun efisiensi operasional ya, kita sudah terjamin secara akreditasi. Kemudian kita juga didukung dengan teknologi yang update ya, jadi kita sudah menggunakan electronic medical record sehingga harapannya ke depan masyarakat itu akan lebih cepat tertangani ya, karena di sana juga ada sistem antrian online ya, juga dengan IMR ini tentunya akan memperpendek ya waktu layanan sehingga masyarakat datang dan pulang itu tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama ya untuk mendapatkan layanan dan juga sampai dengan selesai. Kemudian juga kami selalu mengutamakan ultimate service ya, jadi pasien kita pastikan mulai dari datang sampai dengan pulang itu pasien mendapatkan layanan bukan hanya secara fisik dan klinis tapi juga secara mental emosional itu terjaga ya, pasien tetap nyaman sampai pulang. Dan kita juga ada sistem untuk survei dari kepuasan pasien ya, jadi kita juga ada tim khusus untuk pengaduan ya, jadi kalau pasien ada keluhan sedikit pun gitu ya, kita tetap kita kelola keluhan itu sehingga pasien betul-betul ke depannya itu maksimal untuk mendapatkan layanan di Rumah Sakit Unimus. Wah, lengkap ya dok ya, jadi berarti dari pasien untuk secara fisik terobati, dapat pengobatan di Rumah Sakit Unimus, bahkan secara secara perasaan keluar dari Rumah Sakit Unimus dapat layanan happy ya dok ya. Iya, harapannya demikian. Ternyata juga ditangani secara eksklusif ya dok. Iya, jadi betul. pasien tuntas ya. Betul. Oke, nah ini pengalaman ini nih yang kayak pasien pasti senang dan keluarga juga senang ya dok ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita selalu ingin memastikan siapapun yang hadir ke Rumah Sakit Unimus selalu tertangani. Kita tidak membedakan ya pasien itu apakah VIP ataukah kelas berapapun ya yang hadir ke Rumah Sakit Unimus, baik dengan pembayaran umum ataupun dengan pembayaran yang lain, semua insya Allah tidak dibeda-bedakan dan semua mendapatkan pelayanan yang optimal. Oke, sesuai dengan tagline Rumah Sakit Unimus itu tadi ya dok ya? Iya, hospital for everyone. Wah, mantep banget nih dok. Nah, kalau peran dokter Esti sendiri nih sebagai dokter spesialis gizi dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unimus gimana dok? Ya, kalau dokter spesialis gizi klinis kebetulan saya bukan hanya di manajemen ya, tapi juga praktek untuk menghandle pasien. Saya bertanggung jawab terhadap pasien-pasien yang bukan hanya dirawat jalan ya, karena biasanya kalau dokter gizi itu kebanyakan di rawat jalan ya, tapi saya juga menghandle untuk pasien-pasien yang ada di rawat inap ya. Tentunya saya memastikan bahwa pasien-pasien itu mendapatkan asupan gizi yang sesuai dan optimal untuk setiap keluhan dan penyakitnya ya. Jadi di rawat inap mulai di ICU ya, bahkan pasien-pasien menjelang operasi ataupun setelah operasi, kalau dia mendapatkan gizi yang baik itu penyembuhannya akan relatif lebih cepat dibandingkan seandainya dia tidak tertangani secara gizinya dengan optimal. Ya, bahkan pasien-pasien di ICU itu long of stay-nya jadi lebih pendek ya kalau dia tertangani dengan baik sejak awal. Selain daripada itu juga saya terlibat aktif ya untuk melakukan edukasi dan konseling kepada keluarga dan juga ikut terlibat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, nah berbicara tentang edukasi ke masyarakat, ini kan lifestyle kita ya, terutama nggak saya aja sih, teman-teman yang di sini juga semuanya rata-rata nih dok suka yang lagi hype nih kan ada kopi, kemudian ada es teh manis gitu ya dok ya, kemudian kita suka minum boba, terus makan gorengan.
Itu gimana dok dari Rumah Sakit Unimus untuk mengedukasi masyarakat, terutama dari dokter Esti mungkin dok, edukasi dong ke kita dok. Ya baik ya, jadi sebetulnya cukup sering juga ya kami melakukan edukasi terkait gizi seimbang sebetulnya ya. Jadi pemilihan jenis makanan yang baik dan yang sehat. Tadi yang disebutkan oleh Mbak Mentari, sebetulnya masyarakat saya yakin sudah aware kalau itu semua bukan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Mungkin gitu ya. nagih dok, enak dok. Ya, sebetulnya kita kembali kepada kondisi di masyarakat. Artinya jika makanan itu mungkin hanya sekedar untuk koktail yang sifatnya bukan untuk rutinitas ya, saya rasa mungkin masih tidak masalah. Tapi kalau kemudian menjadikan itu menjadi konsumsi sehari-hari itu yang berbahaya ya. Selain karena itu tinggi kalori, juga di dalamnya mengandung lemak-lemak yang berbahaya ya, sehingga kedepannya akan menyebabkan penyakit-penyakit ya yang tentunya akan berbahaya kepada pasien ya. Tentunya yang paling sering mungkin obesitas ya, penyakit-penyakit yang gangguan profil lipid ya. Kemudian juga banyak penyakit lain, penyakit-penyakit degeneratif akibat dari pola makan tadi. Oke, jadi memang ternyata yang kayaknya simpel nih, cuma tiap hari, tiap habis makan kita pengennya konsumsinya itu gitu ya kan, Ya, segar gitu ya dok. ya tidak memungkiri ya sekarang orang makan cukup pakai jempol gitu ya. Apa tuh dok? Jempol. Pilih-pilih aja scroll aja ya dok ya. Dengan scroll udah asik sekali nih. Jadi fast food segala macam itu memang kita sebut kurang sehat ya kalau kemudian untuk dijadikan makanan sehari-hari. Oke, makanya ke Rumah Sakit Unimus nanti konsultasi sama dokter Esti ya. Nanti dijewer nggak dok? Makannya kok kayak gini. Oke dok, nah ada rencana pengembangan layanan baru apa nih dok untuk Rumah Sakit Unimus di masa mendatang? Oke, kalau kembali ke rumah sakit ya, ya ini berita baru sebetulnya nanti baru akan di launching saat kita puncak milad ya, tapi mungkin saya spill sedikit ini ya. Boleh dok. Bahwa Rumah Sakit Unimus akan membuka klinik fertility center. Ya, jadi kita kalau mudahnya di masyarakat mungkin klinik promil ya untuk program hamil. Jadi klinik ini secara khusus kita sediakan untuk keluarga pejuang garis 2. Ya, jadi ini lengkap nanti mulai dari screening baik dari suami maupun istri ya. Screening kenapa kok belum berhasil garis 2 sampai hari ini gitu ya. Kemudian setelah screening nanti jika diperlukan tindakan juga sampai dengan tindakan kita lakukan, sampai dengan nanti proses inseminasi untuk membantu pembuahan agar lebih prosentasinya lebih besar keberhasilannya. Oke, rumit, menarik, tapi memang sepertinya harus telaten dan alhamdulillah Rumah Sakit Unimus menyediakan. Iya, betul. Dan siap membantu mendampingi. Siap membantu ya, mendampingi ya. Mendampingi, membersamai untuk pejuang garis 2. Oke dok, ini tidak terasa waktu udah jalan cepat banget. Terakhir dok, harapan dan juga pesan untuk masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dok. Oke, pesan untuk masyarakat ya, menjaga kesehatan itu bentuk syukur kepada diri dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa dengan tubuh dan jiwa yang sehat tentunya kita punya kehidupan yang akan jauh lebih bahagia, lebih aktif dan juga lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi sehat itu pilihan ya, jadi pilih hidup sehat demi masa depan yang lebih baik. Wah, keren sekali. Terima kasih dokter atas informasi dan wawasan yang sangat menarik dan informatif itu tadi. Nah pemirsa, jika ingin tahu lebih lanjut tentang Rumah Sakit Unimus bisa langsung kunjungi website di www.rumahsakitunimus atau di nomor Humas bisa tanya-tanya ya dok di 0878 5758 0214. Akhir kata, terima kasih dokter atas kehadirannya. Nanti jumpa lagi di episode mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik dan terkini ya dok ya. Baik, terima kasih pemirsa sudah sampai di penghujung acara. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.